Selamat datang di channel Muhammad Wibowo. Semoga kalian dengan keadaan sehat dan sukses. Jangan kamu katakan kamu tidak bisa. Katakan aku bisa, bisa pasti bisa. Dukung channel ini dengan komentar dan share. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Hal buruk dalam diri individu. Selamat datang kembali di channel Muhammad Wibowo. Seringkali ketika kita membenci seseorang, secara tidak sadar, kita tidak memedulikan kesalahan atau kekurangan yang ada pada diri kita. Alhasil, saat terjadi pertengkaran, kita hanya fokus pada kesalahan orang lain, tanpa memandang kesalahan diri kita sendiri. Kita memandang seolah-olah orang di depan kita tak pernah melakukan hal baik. Begitu sifat manusia. Ambil contoh kehidupan rumah tangga. Tentu tidak selalu berjalan lancar seperti yang diharapkan. Bahkan masalah sepele dapat berujung fatal. Misal, istri atau suami kita bermaksud untuk meminta diantar belanja atau menemani dalam undangan pesta. Tetapi karena salah satu merasa lelah dengan kesibukannya dan menolak permintaan tersebut, yang terjadi ialah pertengkaran. Seperti yang tercatat di atas, kita hanya fokus pada kesalahan pasangan kita. Mengapa dia tidak mau hanya sekedar mengantar belanja atau menemani menghadiri undangan pesta? Mengapa dia berubah setelah menikah? Tidak seperti dulu semasa berkenalan atau PDKT. Pertanyaan-pertanyaan terus terlontar. Kenapa dia? Mengapa dia? Ada apa dengan dia? Dia dan dia. Kita sampai lupa dengan pertanyaan ada apa denganku? Kenapa aku? Ada kesalahpahaman dan komunikasi yang terputus. Timbul pertengkaran hebat yang diselimuti kegoan masing-masing. Jika saja kita menyadari bahwa pasangan lelah seharian bekerja atau terbebani oleh pikiran lain, maka kita terhindar dari pertengkaran yang berujung fatal ini. Introspeksi dan tidak menyalahkan orang lain dapat menyelamatkan kita dari permasalahan rumit. Contoh lain, kadang menyalahkan atau membenci seseorang yang mengkritik atau memberi masukan atas kesalahan atau kekurangan kita. Seperti kita terlalu ceroboh, teledor, terburu-buru, tergoda nafsu, egois, suka bertindak semaunya, tidak mengindahkan orang lain, berkata kasar atau kotor, kurang menjaga kesopanan, dan sebagainya yang tidak pernah kita sadari. Kebanyakan dari kita akan menganggap orang itu keterlaluan menilai buruk diri kita. Tidak jarang pula, kita sampai berani memarahi atau membalasnya dengan keburukan yang lebih pedih. Kritikan menjadi ucapan atau perkataan yang menyakitkan bagi telinga kita. Mengapa bisa terjadi demikian? Manusia adalah makhluk yang mudah terlena akan pujian, tetapi tidak akan kuat ketika mendengar kritikan. Sempurna menjadi patokan utama sifat manusia. Ya, kita tidak ingin terlihat cacat atau buruk mata orang lain. Kita pasti akan menunjukkan keunggulan kita. Ini sangat wajar terjadi, namun perlu kita sadari, kesalahan bukan sepenuhnya dari orang lain. Terkadang kita juga melakukan kesalahan, tetapi kita tidak menyadarinya. Mengunggulkan diri itu memang perlu, tetapi sesuai dengan komposisi dan porsinya. Kita ingin menarik hati lawan jenis atau menarik kepercayaan klien dalam bisnis. Tentu kita akan memberikan apa yang menjadi keunggulan kita. Namun, kita juga harus ingat bahwa sebagai manusia, kita tentu dapat membuat kesalahan. Jadi, kita ada kritikan dari orang lain. Baik kritikan halus disertai solusi maupun kritikan pedas, nyinyir. Kita harus tetap mempertimbangkannya. Sebuah kritikan menunjukkan kepada kita akan sesuatu yang kurang tepat dalam cara kita hidup atau bersikap. Kritikan tercipta bukan untuk melemahkan kepribadian seseorang, melainkan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kepribadian baik individu itu sendiri. Seseorang yang berkepribadian baik tidak akan menganggap kritikan sebagai celaan atau hinaan, tetapi ia akan menjadikannya sebagai batu loncatan dalam memperbaiki kualitas dirinya. Sebagai manusia,
tentu kita dapat membedakan kritikan dengan hinaan fitnah. Tidak salah bila kita terus introspeksi diri terhadap apa yang telah kita perbuat. Seseorang dengan keburukan selamanya tidak akan berkembang. Tetapi seseorang dengan kebaikannya akan disegani dan dihargai oleh sesamanya. Memang, ada kalanya kita bersikap masa bodoh terhadap omongan orang lain. Tetapi ingatlah, kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan tetap bernilai besar di mata orang lain. Selalu bersikap baik dan terus memperbaiki diri menjadi pilihan utama untuk mengembangkan kepribadian kita. Berani menjadi pribadi yang lebih baik artinya kita juga harus berani mengakui kesalahan yang diperbuat. Kita tidak akan berubah menjadi lebih baik jika kita sendiri tidak tahu apa yang harus diubah. Oleh karena itu, masukan-masukan, kritikan, dan saran dari orang lain sangat diperlukan dalam proses memperbaiki diri. Sesuai yang dibahas di atas, kita tidak pernah sadar besar atau kecil kesalahan yang telah kita perbuat terhadap orang lain. Sebagaimana perkataan Sokrates, manusia harus mengenali dirinya sendiri dan kepribadiannya. Orang yang hebat bukanlah orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan sehingga ditakuti oleh orang banyak. Orang yang hebat adalah ia yang tahu dan berani mengakui kesalahannya sendiri. Hal baik dalam diri individu. Ketika kita baru saja mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan, kita seakan memiliki trauma terhadap kegagalan atau kesalahan tersebut. Kita akan berusaha sekuat mungkin untuk menghindari. Bahkan kita minder atau ketakutan untuk memulai fase baru dalam hidup. Ini wajar terjadi, namun di balik kegagalan atau kesalahan tersebut, tentu ada hikmah yang dapat kita petik sebagai pengajaran diri. Tuhan menciptakan manusia dengan seimbang, yakni ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Ini semata-mata untuk menyeimbangkan kehidupan manusia sendiri. Apabila manusia hanya diberi kelebihan tanpa kekurangan, tentu manusia tersebut merasa besar kepala dan menganggap bahwa dirinya paling hebat. Sebaliknya, jika Tuhan hanya memberikan kelemahan pada seseorang, maka bisa jadi orang tersebut berputus asa dan melakukan hal-hal gila di luar nalar. Setiap insan tentu memiliki keunggulan atau kelebihan masing-masing. Ada yang cerdas, pintar, ahli, sopan, berbudi luhur, bijaksana, penolong, rajin, empati, dan sebagainya. Inilah yang dapat digunakan individu untuk meningkatkan kualitas kepribadiannya. Makin banyak sifat baik pada seseorang, makin tinggi pula kualitas kepribadian orang tersebut. Hal ini juga akan berimbas kepada lingkungan dan rekam jejaknya dalam berperilakunya. Mengenali diri sendiri artinya mampu memahami apa kekurangan dan kelebihan diri. Apabila kita sadar apa kekurangan kita, maka kita bisa menutupinya atau menyempurnakan kepribadian kita dengan kelebihan atau keunggulan yang dimiliki. Namun, perlu diingat, ketika kita mengetahui kelebihan atau keunggulan diri, jangan sampai diri kita menjadi pribadi yang buruk, seperti menyombongkan kekuatan kita, menindas orang lain, menilai buruk orang lain, bertindak semau sendiri, dan sebagainya. Seseorang yang sudah mengenali kemampuan atau keunggulan dirinya sendiri dapat dengan mudah memperbaiki kesalahan dengan kelebihan yang dimilikinya tersebut. Oleh karena itu, mari kita kenali diri sendiri, baik dari kelemahan maupun kekuatan yang dimiliki. Dengan begitu, resolusi memperbaiki diri setiap pergantian tahun tidak akan menjadi wacana belaka. Orang yang hebat bukanlah orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan sehingga ditakuti oleh orang banyak. Orang yang hebat adalah ia yang tahu dan berani mengakui kesalahannya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan motivasi ini, motivasi untuk kita belajar bersama-sama.